pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru mau absen terlebih dahulu. Dari kelas 4 ada yang tidak masuk? Enggak semua. Semuanya masuk? Ya. Alhamdulillah. Kita berarti diberikan kesempatan dan kesehatan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran apa? Akidah. Bab yang keberapa? Materi keberapa? Tadi? Materi yang ke? Yang ke? Materi yang ke-6 tentang apa? Yang keras? Ya, menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Oke. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Doa mulai. Semoga dengan doa yang kita lantunkan tadi, apa yang kita pelajari ilmu hari ini dapat bermanfaat. Allahumma amin. Oke, kita selanjutnya, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Pak kasih tahu dulu dengan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Pembelajaran yang ke-6 kelas 4. Oke. Selanjutnya Pak Guru kasih tahu dulu. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya, pembelajaran berapa? Pembelajaran 6 dengan materi hati. Dan selanjutnya Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tujuan program setelah pembelajaran siswa dapat 1. Menampilkan sikap menerima kebenaran Allah untuk menjadi pikir dan perjalanan yang baik dan benar. Yang kedua, apa? Menampilkan sikap menghindari sebagai implementasi menghindari kisah Allah dengan baik. Yang ketiga, sebagai implementasi
atau yang keempat yaitu mengosong Oke, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini di materi yang ke-6 tentang menghindari sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah salabah. Ada yang tahu salabah? Salabah? Gak tahu. Tukang ramban? Bukan ya. Tukang ramban itu masih sedikit. Nah, siapa salabah? Kita cari tahu bareng-bareng. Siapakah salabah bin Khatib? Nah, siapa? Harta yang berlimpah. Berarti apa? Salabah ini termasuk sahabat Nabi Muhammad dari kaum Ansor yang sangat amat miskin. Ia datang memohon kepada Nabi sampai 3 kali supaya mendoakannya agar menjadi orang kaya yang memiliki harta berlimpah. Oke, selengkapnya kita saksikan video berikut. Nah, nanti kamu catat yang penting-penting ya. Apa arti itu sifat pikir, apa sifat itu kufur nikmat. Bersama-sama kita saksikan sekian dengan konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga rahmat dan keberkahannya selalu lipat kepada kalian. Pernahkah kalian mendengar kisah Salabah, yaitu seorang sahabat Rasulullah yang dahulunya adalah seorang yang sangat miskin namun alim, sampai-sampai dikatakan dia memiliki kening seperti lutut unta karena banyaknya bersujud di atas tanah dan bertubuh dalam ibadahnya. Hingga akhirnya Rasulullah mendoakannya menjadi kaya. Namun saat tiba perintah membayar zakat, lalu zakat Salabah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah pun juga tidak mau menerimanya. Lantas bagaimana kisahnya? Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada karunia-Nya, cara pikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan memanglah mereka orang-orang yang selalu membelakangi. Quran surat Al-Taubah ayat 75 sampai 76. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili tentang sebab turunnya ayat ini bahwa pada mulanya Salabah bin Khatib Al-Ansori senantiasa pergi ke masjid Rasulullah di siang dan malamnya. Keningnya bagaikan lutut unta karena badannya bersujud di atas tanah dan batu-batu. Dan Salabah kala itu adalah seorang yang sangat miskin. Pada suatu hari setelah salat berjamaah dengan Rasulullah dan para sahabat, Salabah langsung keluar masjid tanpa sebelum berdoa setelah sholatnya. Maka bertanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, kenapakah engkau melakukan perbuatan orang
munafik dengan tergesa-gesa keluar, Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, aku keluar karena aku dan istriku hanya mempunyai satu kain saja, yaitu yang ada pada tubuhku ini. Aku sholat dengan kain ini, sedangkan istriku telanjang di rumah. Kemudian aku kembali kepadanya, lalu buka kain ini. Barulah dia mengenakannya, lalu sholat dengannya. Maka doakanlah aku kepada Allah agar dia mengaruniai aku harta." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Sa'labah, sedikit yang kamu syukuri adalah lebih baik daripada banyak yang tak tahu kamu menanggungnya." Sesudah itu, Sa'labah datang lagi kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata lagi, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia mengaruniakan harta kepadaku." Lalu Rasulullah berkata, "Tidakkah kamu memperoleh teladan yang baik pada Rasulullah? Demi Allah yang hidup ada dalam kekuasaannya, sekiranya aku menghendaki gunung-gunung berdiri bersamaku menjadi emas dan perak, maka mereka akan menurut." Di lain waktu sesudah itu, Sa'labah datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia mengaruniakan harta kepadaku. Demi Allah yang telah mengutus engkau benar-benar sebagai seorang nabi, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan harta kepadaku, pastilah aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seraya berkata, "Ya Allah, karuniakanlah harta kepada Sa'labah." Maka doa Rasulullah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa setelah Nabi mendoakan Sa'labah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan seekor kambing betina kepada Sa'labah dan menyuruhnya untuk mengkawinkannya dengan kambing jantan milik seseorang. Maka Sa'labah pun memelihara kambing, lalu dia mengolah kambingnya itu hingga ternaknya itu berkembang biak sebagaimana berkembang biaknya ulat, sehingga penuh sesaklah Madinah karenanya. Dan Sa'labah pun menyingkir dari negeri itu lalu tinggal di salah satu lembah di sana. Sementara itu hewan ternaknya terus banyak berkembang biak seperti berkembang biaknya ulat. Dan saat itu Sa'labah masih sempat sholat zuhur dan asar bersama Rasulullah SAW. Sedangkan sholat lainnya dia lakukan di tengah kambing-kambingnya. Kemudian ternaknya itu pun semakin banyak dan kian berkembang, sehingga karenanya Sa'labah semakin jauh dari Madinah dan kini dia hanya bisa menghadiri sholat Jumat saja. Kemudian ternak itu semakin bertambah banyak lagi, sehingga Sa'labah pun semakin jauh pula, dan akhirnya dia tidak lagi menghadiri sholat Jumat maupun sholat jamaah lainnya. Apabila tiba hari Jumat, dia keluar menemui orang-orang dan menanyakan berita-berita kepada mereka. Dan kini Sa'labah benar-benar telah jauh dari Rasulullah. Lalu pada suatu hari Rasulullah SAW menyebut-nyebut tentang Sa'labah. Beliau SAW bertanya, "Aku sudah jarang melihat Sa'labah, di mana dia dan apa yang dikerjakan Sa'labah?" Lalu orang-orang yang mengetahui menjawab, "Ya Rasulullah, dia memelihara kambing yang tidak termuat oleh satu lubang." Mendengar hal itu, lalu Rasulullah berkata, "Celakalah Sa'labah." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat tentang zakat. Lalu Rasulullah menugaskan dua orang lelaki untuk memungut zakat. Orang-orang kala itu menyambut kedua petugas itu dengan zakat mereka masing-masing. Dan akhirnya sampailah kedua petugas itu kepada Sa'labah lalu meminta zakat kepadanya dengan membacakan surat dari Rasulullah yang mencantumkan apa-apa yang wajib dikeluarkan. Namun Sa'labah tak sudi memberi zakat. Bahkan dia mengatakan, "Ini tak lain adalah jizyah atau sejenis jizyah. Pulanglah kalian sehingga aku dapat mempertimbangkan dan menentukan dengan benar-benar." Tatkala kedua petugas zakat itu kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada mereka sebelum mereka sempat berbicara apa-apa kepadanya, "Oh celakalah Sa'labah, oh celakalah Sa'labah." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada karunia-Nya, mereka pikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan memanglah mereka orang-orang yang sedang membelakangi. Quran Surat Al-Tawbah ayat 75 sampai 76. Sementara itu, di sisi Rasulullah ada seorang lelaki dari kerabat Sa'labah yang mendengar